Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Pesan firman Tuhan yang telah kita baca ini adalah suatu pewahyuan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada seorang muridnya setelah sekian lama, yaitu di Pulau Patmos. Murid termuda pada masa itu bernama Yohanes. Yohanes murid Yesus ini diperkirakan umurnya berkisar sekitar 80 tahunan pada masa ini dituliskan. Dia pernah digoreng hidup-hidup di penggorengan yang besar, tetapi belum waktunya untuk kembali menghadap Tuhannya. Di kemudian hari, Yohanes ini ditangkap kembali oleh prajurit, lalu dibuanglah ke pengasingan yang disebut namanya Pulau Patmos. Kalau Indonesia modelnya Nusa Kambangan, dibuang ke sana. Kalau zaman itu adalah namanya satu pulau terpencil, di mana mau masuk ke sana itu sangat berbahaya. Haruslah kapal-kapal yang besar. Kalau kapal kecil pasti akan tenggelam, karena ombak di sana tidak bisa diprediksi. Di Pulau Patmos ini Tuhan berbicara, menyingkapkan pesannya kepada jemaat di Asia. Yang malam hari ini kita baca, yaitu jemaat di Laodikia. Bapak Ibu Saudara, Laodikia ini kalau sekarang mau kita lihat, ini berada saat ini namanya negara Turki. Sekitar kurang lebih 40 mil dari kota Efesus. Bu Rama udah ke sana. Saya masih meraba-raba. Saya hanya baca, tapi saya nggak pernah lihat. Mungkin kalau saya ngomong Ibu Rama pasti akan lebih paham nanti. Gitu ya. Gitu. Dan Laodikia ini ternyata adalah sejak dulu negara kota yang maju dan kaya raya. Dan sampai sekarang negara ini menjadi pusat perbankan yang sangat kaya. Saya kurang tahu ya. Kayaknya sampai sekarang masih kaya. Turki ya. Nah, kota Laodikia ini memiliki satu perbedaan yang unik daripada kota-kota yang lain. Kota Laodikia ini memiliki penghasilan produk yang sangat tren dan viral pada zaman dahulu. Yang pertama, mereka zaman dulu mereka sudah memiliki produk unggulan namanya celak mata. Kelak mata supaya kelihatan bersinar kali matanya ya, itu. Dan itu laris benar, karena sejak zaman dahulu produk kecantikan itu memang sangat digemari oleh para kaum hawa. Ya kan, celak mata terkenal, dan ini menjadi produk unggulan pada masa itu sampai ke negara-negara tetangga di Asia. Mereka pasti akan paham celak mata dari Laodikia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mereka punya produk kain wol sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum Masehi, mereka sudah menjadi penghasil atau memproduksi kain wol terbaik, karena memang di sana banyak domba, dari bulu domba. Yang ketiga, mereka adalah penghasil kain linan. Linan yang halus, produk Laodikia. Itu harganya selangit. Nggak tahu Bu Rama beli kain linan nggak dari sana? Iya kan? Dari sana ya. Nah, hingga orang-orang Laodikia, masyarakat di Laodikia ini menjadi pusat bisnis, dan rata-rata mereka kaya raya.
firman Tuhan ini datang kepada jemaat di Laodikia melalui perantaraan murid Kristus bernama Yohanes. Yesus berkata seperti ini, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Enggak ada yang tersembunyi bagiku." Kira-kira itu kata Tuhan. "Engkau tidak dingin dan tidak panas." Barangkali mereka ini beranggapan karena mereka sudah kaya, sehingga mereka tidak perlu lagi Tuhan. Sombong. Dalam ayat 17 dijelaskan seperti ini, dipertegas, "Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan miskin," kata Tuhan Yesus. Jemaat ini kaya, secara finansial mereka kaya. Mereka berkata, bahkan menyombongkan diri, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa." Bapak Ibu Saudara, jemaat ini berpikir bahwa salah satu yang membahagiakan hidup manusia itu adalah kekayaannya. Memang benar nyata bahwa mereka adalah kaya. Karena mereka kaya, mereka menjadi seolah-olah tidak butuh Tuhan, yang disebut namanya suam-suam kuku. Tuhan tidak mau kita suam-suam kuku. Amin. Bahwa semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Kalaupun kita dipercaya untuk saat ini, dipercayakan oleh Tuhan, sampai sejauh ini Tuhan memberikan rahmat anugerah bagi kita, sadarlah bahwa semuanya itu karena rahmat Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan. Bahkan napas yang kita miliki saat ini pun adalah karena rahmat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, dilanjutkan di sini. Dalam ayat 17 dikatakan, "Karena engkau tidak tahu." Bagi Tuhan ada yang mereka tidak paham, yaitu apa? Bahwa engkau melarat dan malang. Betapa malang kita kalau tanpa rahmat anugerah Tuhan. Kita tidak bisa suam, tetapi kita harus panas. Kalau nggak, dingin sekalian. Maka kalau kita melayani, ayo kita melayani all out. Jangan sampai jemaat menjadi jemaat yang suam-suam, tidak panas, tidak dingin, nggak jelas statusnya. Satu sebelah kakinya menginjak sana, sebelah kakinya di sini, nggak jelas. Orang seperti ini adalah namanya suam-suam kuku. Saudara harus bisa memastikan, sekali ikut Tuhan, ikut Tuhan. Amin. Sekali ikut Tuhan, ikut Tuhan. Sekali melayani dengan totalitas. Maka dalam ayat yang ke-17 dikatakan, "Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin di hadapan Tuhan, buta dan telanjang." Di hadapan Tuhan ternyata nggak ada apa-apanya. Maka ayat 18 dikatakan seperti ini, "Maka aku menasihatkan
engkau. Ini Tuhan ini baik banget ya. Mereka sudah kurang ajar, sudah merasa nggak butuh Tuhan. Aku punya segalanya, aku nggak butuh. Aku nggak butuh. Mungkin jemaat di Laodikia merasa aku nggak butuh. Jemaat, aku nggak butuh Tuhan, aku nggak butuh uskupnya atau pendetanya atau gereja, nggak butuh. Aku punya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ayat 18 dikatakan seperti ini, maka aku menasihatkan engkau. Wah, masih dinasihatin aja nih. Baik banget Tuhan itu. Amin. Supaya apa? Ayat 18, supaya engkau membeli daripadaku, kata Tuhan. Yaitu apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api. Beli emas yang dimurnikan dalam api, ada ujiannya. Oleh sebab itu kita jangan merasa bahwa kita mampu untuk semuanya, tetapi seyogianya kita harus berkata, jika Allah menghendakinya. Aku kesana, berarti kita sadar semua karena anugerah. Kalau saudara bisa dipercaya oleh Tuhan sampai sejauh ini, sesuatu yang saudara lakoni, berkat yang Tuhan titipkan bagi saudara, walaupun mungkin belum seberapa dibanding orang-orang di luar sana, jadilah menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan dan tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan kalau kita nanti ada rezeki sedikit langsung lupa. Ya kan? Jangan sampai saudara ada berkat sedikit lupa dan merasa itu semua karena jerih lelah saudara. Tetaplah bangun kesadaran, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama, beli emas yang dimurnikan. Artinya apa? Kita harus membayar harga untuk senantiasa memiliki sikap hati yang tulus di hadapan Tuhan. Yang kedua dilanjutkan di seperti ini, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Loh, ini kan orang kaya raya nih, orang Laodikia. Mereka punya wol, punya kain linen yang halus, super halus dan mahal. Tetapi Tuhan berkata, belilah kain putih supaya engkau memakainya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kain putih ini polos. Biarlah senantiasa mereka jemaat Laodikia ini hidupnya tetap tulus, polos, bukan bulus. Polos. Amin ya. Kita polos. Tidak ada hal yang lain. Polos-polos saja Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghendaki demikian. Walaupun suatu saat nanti saudara dibawa Tuhan, jika saya berharap sih saudara ada yang dibawa Tuhan sampai naik memiliki tingkat ekonomi yang benar-benar mumpuni begitu, diberkati Tuhan. Saya berharap saudara diberkati Tuhan dan muncul dari gereja kita orang-orang hebat secara finansial kedudukan di masa mendatang. Tetapi firman Tuhan berkata, belilah kain putih, berpakaianlah putih, polos. Artinya tetaplah sederhana. Yang berikutnya Bapak Ibu dikatakan seperti ini, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini menyindir sebenarnya, karena orang Laodikia itu punya produk celak mata.
Jadi Yesus berkata, beli minyak untuk melumas matamu, supaya engkau bisa melihat dengan jelas. Bahkan Yesus berkata seperti ini, ayat 20. Yesus berkata seperti ini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini adalah menandakan bahwa Yesus dengan sabar dan menyatakan kerendahan hatinya dengan cintanya. Dia rela berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau kita melihat sejarah bangsa Timur Tengah, kalau ada orang, mirip kayaknya kayak sama orang Batak ya, kalau ada orang yang bertamu dengan kita, kita jamu makan, mereka merasa akan terhormat kalau ada tamu datang dan mau makan ke rumahnya. Nah, Yesus berkata seperti ini, lihat, aku berdiri di muka pintu mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Artinya menjadi keluarga. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata jemaat Laodikia tidak membukakan pintu. Dalam ayat 19 dipertegas di sana, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ternyata jemaat Laodikia ini sulit untuk bertobat. Dan digenapi Bapak Ibu Saudara, ada 7 jemaat di Asia itu adanya di Turki. 7 jemaat di Asia yang ada di Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 itu adanya di Turki, itu berdekatan, dan semuanya punah, tinggal reruntuhan dan menjadi puing-puing peninggalan sejarah. Sampai sekarang apa yang ditulis di Alkitab itu bisa dibuktikan secara historikal, ada sejarahnya. Dan orang-orang Turki meskipun saat ini mereka mayoritas muslim, mereka tetap mengabadikannya. Hebat ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang disampaikan oleh firman ini digenapi saat ini. Ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah dirimu, relakanlah hatimu dan bertobat. Jemaat di Asia tidak bertobat. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Semua habis. Saat ini banyak gereja di sana, termasuk beberapa gereja, Bu Ramo udah jalan-jalan ke sana, ada yang telah digubah menjadi masjid. Betapa digenapinya firman ini, ditegur, dihajar, benar-benar dihajar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini disampaikan, firman ini disampaikan bagi kita untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Amin. Pembelajaran bagi kita agar kita jangan sampai sombong. Amin. Saya berharap saudara semakin diberkati Tuhan. Tetapi orang yang diberkati Tuhan yang tetap rendah hati. Jangan lupa bahwa semua itu adalah dari Tuhan. Bukan karena engkau hebat. Enggak ada hebatnya kita. Karunia Tuhan. Kalau sampai kita mulai melenceng, Tuhan bisa tegur kita karena sayang. Tuhan hajar, Tuhan pangkas. Karena kita berkata, orang yang kukasihi, kutegur dan
dihajar. Tujuannya supaya kita tidak binasa. Kalau kita bertobat dan mau mendengarkan arahan kebenaran, maka kita akan dipulihkan. Kita pasti akan dipulihkan oleh Tuhan, karena Dia berjanji. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Kekayaan kita yang sesungguhnya adalah Kristus. Itulah yang menjadi pembelajaran bagi kita. Dan suatu saat jika saudara pun Tuhan angkat, Tuhan bawa tinggi melintasi awan, tetaplah kenakan pakaian putih. Pakaian putih bukan berbaju putih kemana-mana, bukan maksudnya ya. Tetap ada kepolosan dalam diri kita. Amin. Ada kepolosan dalam diri kita. Karena tujuan kita adalah Tuhan berkenan. Selamat berjuang bagi kita. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan. Amin.